ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, sehingga di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah, langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju tempat-tempat kebaikan, yaitu majelis ilmu, majelis yang di dalamnya dibacakan qala Allah, dibacakan sabda Nabi SAW dengan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Maka kita memohon kepada Allah agar langkah kaki kita ke tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat, dan semoga ilmu yang kita dapatkan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana semua apa yang kita amalkan yang berlandaskan ilmu itu diterima oleh Allah sebagai amal ibadah di sisinya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana cara kita memahami Al-Quran dengan benar. Bagaimana cara kita menafsirkan Al-Quran dengan benar. Kita tahu bahwa semua umat Islam sepakat bahwa pedoman mereka adalah kitabullah dan sunnah Nabi SAW tentunya sebagai penafsirnya. Namun kenapa kita dapati ada banyak perselisihan-perselisihan, perbedaan-perbedaan, ikhtilaf, yang perbedaan ini bukan perbedaan yang ringan, tapi perbedaan yang berat. Bukan perbedaan yang ditolerir, tapi ini adalah perbedaan yang tidak ditolerir, karena perbedaannya sangat jauh. Kenapa muncul perbedaan? Padahal sumber mereka sama, yaitu kitabullah. Sumber mereka sama, yaitu sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sudah jauh-jauh mengatakan tentang hal ini di dalam sabdanya. Kata beliau, wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan melihat perbedaan pendapat yang banyak terjadi di antara kaum muslimin. Maka Nabi memberikan solusi, memberikan pegangan kepada kita agar kita tidak terombang-ambing dalam perselisihan itu. Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah atau ajarannya para khulafa'ur rasyidin, para sahabat Nabi SAW sepeninggalku. Tamassaku biha, pegang erat sunnahnya. Tiga ini mereka memiliki pemahaman masing-masing, memiliki interpretasi masing-masing terhadap Al-Quran. 73 ini bukan orang kafir ya, masih lingkungan kaum muslimin. Namun mereka memiliki pemahaman yang beragam, pemahaman yang berbeda-beda terhadap Al-Quran. Al-Qurannya sama. Namun yang menjadikan mereka berbeda adalah
memahami Al-Quran itu. Tapi kata Nabi, hanya satu yang hak. Di antara 73 itu, hanya satu yang benar. Mereka bertanya, para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa satu yang benar itu ya Rasulullah? Maka Nabi memberikan cirinya. Nabi mengatakan, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Yaitu mereka yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabat. Mereka yang memahami agama ini dengan pemahamanku dan pemahamannya para sahabatku. Itu yang kata Nabi SAW selamat. Oleh karenanya, Ahlus Sunnah, mereka memiliki metode, manhaj dalam memahami Al-Quran. Yang manhaj ini, metode ini, tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang menyimpang di luar Ahlus Sunnah. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, "Wahal kharajatil khawarij, wa'tazalatil mu'tazilah, wa rafadatir rawafid, wa maftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bitta'wilil fasid." Kata beliau, tidaklah umat ini atau tidaklah orang-orang khawarij memberontak kepada penguasa. Tidaklah kelompok Mu'tazilah mereka menyimpang gara-gara mendahulukan akal daripada dalil. Tidaklah kelompok Syiah Rafidhah mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat Nabi SAW. Waalaikumsalam. Dan tidaklah umat ini terpecah menjadi 73 golongan, kecuali penyebabnya adalah karena at-ta'wilul fasid, karena penafsiran yang rusak terhadap Al-Quran dan terhadap sunnah Nabi SAW. Makanya yang terpenting bagi kita itu, laisa sya'nu antastadil, walakinna sya'na ayyakuna istidlaluka sahihan. Bukan perkaranya itu bisa berdalil. Allah berfirman, Nabi bersabda. Enggak, ini bukan patokan. Ya, ada yang lebih menghebohkan lagi bahkan. Bukan cuma dalil yang disebutkan. Sampai letak dalilnya, pojok kanan kiri, atas bawah, samping agak ke kiri, samping agak ke kanan. Tahu letak-letak dalilnya. Apakah itu tolak ukur jaminan kebenaran? Tidak. Bukan perkaranya kau bisa berdalil. Bisa menyebutkan nomor-nomor ayat, nomor-nomor hadis, bisa menyebutkan letak-letak ayat, letak-letak hadis, bukan. Tapi patokannya ayyakuna istidlaluka sahihan. Perkaranya yang penting adalah apakah pendalilanmu itu sahih ataukah tidak. Ya, apakah ayat yang kau bawakan itu, yang kau gunakan sebagai dalil, apakah benar seperti itu yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya ataukah tidak. Ya, karena kalau cuma bisa berdalil, wah semua bisa berdalil. Semua kelompok-kelompok yang sesat itu, mereka masing-masing memiliki dalil untuk mendukung argumentasi sesatnya. Tidak ada kelompok yang nggak punya dalil. Sesesat apapun dia. Ada yang pernah tahu kelompok Ahmadiyah? Firqah Ahmadiyah. Apa kesesatannya? Kesesatan yang paling sesat yang ada pada Firqah Ahmadiyah. Kekufuran yang apa itu? Siapa nama nabinya? Mirza Ghulam Ahmad. Ya, nama nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Terus Anda mengira mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi itu tanpa dalil? Nggak mungkin. Syaitan menghiasi mereka. Seolah-olah mereka memiliki dalil pegangan, padahal mereka tidak memiliki dalil sama sekali. Tapi demikianlah, sebagian orang itu yang penting pokoknya ada dalilnya. Yang sesat itu yang nggak ada dalilnya. Oh, nggak mungkin. Semua kesesatan pasti ada dalilnya. Allah berfirman dalam surat As-Saff. Nanti coba dilihat di mushaf. Surat As-Saff kalau nggak salah ayat yang 6 atau ke-7. Allah mengatakan tentang Nabi Isa. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqa lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di
ismuhu Ahmad. Dan ingatlah, wa in qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Isa bin Maryam mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah atas kalian yang membenarkan kitab Taurat yang ada di tangan kalian. Dan aku datang membawa kabar gembira akan datangnya seorang Rasul sepeninggalku nanti. Namanya siapa? Dalam ayat tadi, Ahmad. Ya, namanya Ahmad. Dan ini Ahmad satu-satunya yang disebut di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang lain ketika menyebut Nabi SAW, menyebutnya dengan Muhammad. Nyebutnya dengan Muhammad. Bahkan ada surat namanya surat Muhammad. Tapi satu-satunya ayat yang menyebut Ahmad cuma ayat itu. Ketemu ayatnya tadi. As-Saff ayat 6. Ya, ayat 6. Nah, kata orang-orang Ahmadiyah yang dimaksud Allah di dalam firman ini adalah Mirza Ghulam Ahmad. Terus mau antum benarkan? Karena ada dalilnya. Kan ada dalilnya, Ustaz. Maka kita hormati pendapatnya. Jangan disesat-sesatkan. Karena ada dalilnya. Tidak demikian. Kemudian Khawarij misalnya. Mereka menganggap bahwa pemimpin atau bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mereka kafirkan juga dengan ayat Al-Qur'an. Bayangkan sekelas Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, mantunya Nabi SAW, salah satu dari 10 orang yang dijamin surga, dikafirkan sama orang-orang Khawarij juga dengan ayat Al-Quran. Bukan cuma dikafirkan, dibunuh juga dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, atau Allah berfirman dalam surat Yusuf, inil hukmu illa lillah. Ini dibacakan oleh pembunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa nama pembunuhnya Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam. Pembunuhnya Ali bin Abi Thalib namanya Abdurrahman bin Muljam. Seorang yang hafid Al-Quran, bahkan pengajar Al-Quran. Ditunjuk oleh Umar ibn Khattab di zaman khalifah beliau. Direkomendasikan sama Umar ibn Khattab. Dia adalah seorang yang hafal Al-Quran dengan baik. Mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Tapi demikianlah. Ketika dia menafsirkan Al-Quran bukan dengan apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat, tersesat. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib, membacakan ayat tadi. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Karena Ali bin Abi Thalib dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum, dalam surah Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang kafir. Nah, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, berarti dia kafir. Ada ayatnya dalam surat Al-Maidah ini. Maka kalau ditanya, negara kita, presiden kita berhukum dengan hukum Allah tidak? Tidak. Berarti presiden kita apa statusnya? Maka berarti presiden kita ini kafir. Halal darahnya. Harus dilengsarkan, harus diberontak, dan yang lainnya dari ungkapan-ungkapan orang-orang Khawarij. Mereka menggunakan ayat Al-Quran. Kemudian seperti orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama. Tidak boleh kita mengatakan Islam adalah agama yang benar. Sama, mereka juga pakai dalil Al-Quran. Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kata Allah, barang siapa yang mau beriman, silahkan dia beriman. Tapi barang siapa yang mau kufur, silahkan dia kufur. Tuh, Allah persilahkan, berarti boleh nggak beriman. LGBT. Pakai dalil Al-Quran juga. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum, yang biasanya ada di undangan-undangan itu. Apa bunyinya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah,
Allah ciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian sendiri. Berarti pasangan itu dari jenis kalian sendiri. Laki ambil laki, perempuan perempuan. Alhamdulillah. Maka kalau ini dibiarkan, yang penting kan pakai ayat, Ustaz. Bagaimanapun pemahamannya, yang penting ayat Al-Quran disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang penafsirannya. Yang mereka kenal dengan tafsir hermeneutika. Ada istilah mereka itu, istilah tafsir yang baru, yaitu tafsir yang disesuaikan dengan kondisi zaman kita sekarang. Ya, supaya Al-Quran ini up to date, menyesuaikan dengan zaman. Karena kalau kita harus seperti penafsirannya para sahabat, wah ini sudah out of date. Sudah kuno, sudah lawas. Nggak bisa diterapkan di zaman sekarang. Zaman sekarang beda dengan zaman sahabat. Terus gimana? Kita butuh penafsiran yang baru. Al-Qur'annya tetap, cuman penafsirannya yang kita reformasi, kita rombak. Nah, kalau ini dibiarkan, bermunculan banyak penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, gara-gara tadi perombakan besar-besaran terhadap penafsiran Al-Quran. Maka bagaimana seorang Muslim memahami Al-Quran dengan baik? Maka ada beberapa poin yang disampaikan di sini. Kita di sini ringkaskan ya, sebagai amanah ilmiah kita ringkaskan dari kitab Usul Fit Tafsir, kaidah-kaidah dalam ilmu tafsir, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya. Ada PDF-nya dan juga terjemahnya. Ya, kalau mau nanti mungkin saya kirim ke Pak Hengki kalau ada yang mau mempelajari. Kalau yang mau bahasa Arabnya juga ada, yang mungkin buat belajar juga. Seorang Muslim ketika dia membaca Al-Quran dan dia ingin memahami Al-Quran, maka yang pertama adalah dia menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran juga. Ini kita sebutkan secara umum dulu. Dia menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Nanti contoh-contohnya kita sampaikan belakangan. Kemudian yang kedua, dia menafsirkan, memahami Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Jadi dia memahami ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, dia memahami Al-Quran dengan ucapan para sahabat atau para tabi'in. Ya, dia memahami Al-Quran dengan ucapan, penafsirannya para sahabat atau para tabi'in. Siapa seorang sahabat? Salah seorang sahabat yang dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Siapa seorang sahabat yang dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran? Karena pernah didoakan sama Nabi. Nabi pernah mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan jadikanlah dia paham terhadap at-ta'wil, yaitu ilmu tafsir Al-Quran. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Salah satunya, meskipun bukan cuma satu-satunya. Ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Umar, ada Aisyah, dan yang lainnya. Itu yang keberapa itu? 3. Kemudian yang keempat, memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dengan maknanya di dalam bahasa Arab. Baik, itu 4 saja ya, secara global. Baik, sekarang kita rinci, memahami Al-Quran dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran itu saling menafsirkan satu dengan yang lain. Satu ayat pasti connect dengan ayat yang lain. Nggak ada ceritanya ayat Al-Quran bertabrakan dengan ayat yang lain, nggak ono. Nggak ada. Kalau di Bible, ya, Alkitab, Injil, Taurat yang ada sekarang, wake. Ayat ini nabrak ayat ini membantah ayat ini. Banyak pertentangan di dalam kitab mereka. Tapi kalau Al-Quran, enggak. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka niscaya kau akan mendapati banyak pertentangan, banyak perselisihan di dalam Al-Quran itu. Karena Al-Quran dari Allah, maka tidak ada perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tapi enggak, Ustaz, saya baca Quran ada perselisihan.
ada pertentangan. Seperti misalnya di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan Al-Quran itu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kok di ayat yang lain di surat Al-Baqarah juga Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Ya. Tuh pertentangan. Yang benar yang mana jemaah? Yang benar yang mana? Yang hudan lil muttaqin atau hudan linnas? Yang benar yang mana? Enggak, saya tanya yang benar yang mana di antara dua ini? Nah, itu dulu. Jangan terjebak. Karena dua-duanya adalah ayat Al-Quran, bukan? Dua-duanya ayat Al-Quran. Maka dua-duanya benar. Urusan nanti bagaimana menjamakkannya, bagaimana mengkompromikannya, urusanku. Nanti itu. Yang penting yakini dua-dua itu hak. Al-Quran petunjuk bagi manusia. Iya. Secara umum Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, baik mukmin ataupun kafir. Karena semua manusia wajib nggak beriman kepada Al-Quran, wajib beriman kepada Al-Quran. Namun petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa adalah yaitu yang mengambil ibrah, mengambil nilai-nilai di dalam Al-Quran cuman orang-orang yang bertakwa saja. Paham ya? Jadi hudan linnas itu umum, sedangkan hudan lil muttaqin itu khusus. Maka sekali lagi kalau kita dapati ada pertentangan di dalam Al-Quran, maka yang disalahkan bukan Qurannya dulu. Siapa yang disalahkan? Kitanya dulu. Nah kita, wah ini kok bertentangan ayat ini sama ayat ini. Nah, sing dituduh salah siapa? Kita. Oh iya, saya yang masih bodoh. Saya yang masih nggak tahu ilmunya. Nah, saya yakini dua-duanya benar. Tapi bagaimana menjamakkannya? Engkau takut ambil Ustaz. Nanti baca kitab tafsir. Nah, tapi nggak boleh kemudian mengatakan yang benar yang ini. Loh, berarti yang ini salah dong. Berarti yang ini salah, nggak boleh. Tidak ada kesalahan. Kata Allah, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Al-Quran itu tidak ada kebatilan di dalamnya. Dari depan sampai belakang, hak semuanya. Baik, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Contoh misalnya, Allah berfirman, tadi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, ayat ini ditafsirkan dengan ayat lain di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bulan Ramadan itu banyak. Ada awalan, ada akhiran, ada pertengahan, ada akhiran. Kapan turunnya Al-Quran? Turunnya Al-Quran ketika Lailatul Qadar. Ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kemudian contoh juga dalam surat Al-Fatihah. Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa yang dimaksud orang-orang yang Allah beri nikmat? Fir'aun. Fir'aun dikasih nikmat enggak? Dikasih. Korun. Oh, kemana Korun? Soge. Diberi nikmat dunia. Apakah ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Apakah maksudnya jalannya Korun, jalannya Fir'aun? Hah? Karena mereka juga dapat nikmat. Nah, ini ditafsirkan di surah An-Nisa. Ya, Allah mengatakan may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Ini sambungannya atau penafsirannya surat Al-Baqarah. Siapa yang Allah berikan nikmat? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur keimanannya, wasyuhada, orang-orang yang syahid fisabilillah, was-salihin, dan orang-orang yang saleh.
Ini menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Banyak contohnya, cuman karena keterbatasan waktu kita cukupkan itu. Kemudian yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan apa? Hadis. Seperti misalnya Nabi SAW menafsirkan firman Allah dalam surat Yunus. Kata Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan al-husna wa ziyadah, dan bonus. Apa tafsirnya? Al-husna itu al-jannah. Nah, Nabi menafsirkan sendiri. Al-husna al-jannah. Sedangkan bonusnya apa? Na'am, ru'yatullah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat tadi Nabi menafsirkan al-husna itu al-jannah, yaitu surga, dan ziyadah, tambahannya, bonusnya adalah ru'yatullah, melihat Allah. Dari mana kita tahu? Dari hadis. Karena hadis Nabi ini memiliki peran penting dalam menafsirkan Al-Quran. Sampai-sampai para ulama mengatakan, innal Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal Quran. Kebalik. Oh ya benar. Sesungguhnya Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak akan bisa dipahami kecuali dengan sunnah. Allah mengatakan aqimus sholat wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ya, apa caranya? Gimana cara Anda melaksanakan perintah Allah ini? Dirikanlah sholat. Bagaimana caranya? Dijelaskan nggak sama Allah tata cara sholat mulai takbir sampai salam? Ada ayatnya mana? Nggak ada penjelasan. Nggak ada ayat dalam Al-Quran menjelaskan sholat mulai takbiratul ihram sampai salam, nggak ada. Waktu-waktu sholat, ya, kemudian zakat tidak dijelaskan, nisabnya berapa, haulnya berapa, nggak dijelaskan. Penjelasannya ada di mana itu? Sunnah, di hadis. Makanya fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran, menjelaskan makna Al-Quran. Fungsi yang kedua adalah menegaskan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, meskipun khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang ketiga ini, yaitu menasikh, menghapus hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kata sebagian ulama, bisa. Hadis itu menghapus hukum, bukan menghapus ayat, bukan. Menghapus hukum yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kata sebagian yang lain, enggak bisa. Wallahu a'lam. Dan yang keempat, Al-Quran bisa menimbulkan, membuat hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, ya as-sunnah bisa menimbulkan, membuat hukum baru, merdeka, untuk menetapkan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, larangan tato. Ada nggak ayatnya dalam Al-Quran, larangannya? Tidak ada yang secara langsung menyebutkan tato dilarang, nggak ada. Tapi Abdullah bin Mas'ud pernah berdebat dengan seorang wanita tentang larangan tato. Dia menyampaikan hadis Nabi, la'anallahul washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita-wanita yang ditato dan yang mentato. Ada seorang wanita yang protes kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata dia, aku sudah membaca Al-Quran mulai awal sampai akhir, dan aku tidak mendapati ada larangan tato di dalam Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, baca lagi. Seandainya kau membaca dengan seksama, kau akan mendapati ayatnya. Tetap kata wanita tadi, enggak, wis tak woco, wis khatam. Tetap aku tidak mendapati ada ayat yang melarang tato itu. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian membawakan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa Rasul kepada kalian, maka ambil.
dan apa yang dilarang Rasul kepada kalian, maka tinggalkan. Nah, ini larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk mentaati siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan menjadi golongan Qur'aniyun atau ingkarus sunnah yang katanya cuma berpedoman dengan Quran saja, nggak mau dengan hadis. Ya, ada orang-orang yang demikian, punya pemikiran seperti itu. Cukup bagi kita Al-Quran. Ya, karena yang qat'i itu Quran saja. Kalau hadis itu kan ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu, yang palsu, relatif. Sedangkan Quran itu qat'i, absolut. Nggak ada ayat ini adalah ayat yang sahih. Pernah dengar kayak gitu sama? Ada. Maka kita cukup yang pasti-pasti saja. Kalau hadis ini relatif. Enggak, ini enggak benar. Hadis selama itu sahih, maka itu hujjah. Ya, itu bisa kita jadikan sebagai pegangan. Meskipun tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran. Kayak Dajjal. Dajjal ada nggak ayatnya dalam Quran? Penyebutan Dajjal di dalam Al-Quran ada? Nggak ada. Adanya di hadis. Terus kita mengkufuri Dajjal, artinya ya memang wajib dikufuri Dajjalnya. Maksudnya berita tentang kedatangan Dajjal tidak kita imani? Enggak. Ya, dan yang lainnya. Apalagi berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ya, sifat nuzul, turunnya Allah pada sepertiga malam terakhir. Nggak ada ayatnya di dalam Al-Quran. Adanya di mana? Hadis. Tapi ditetapkan oleh Ahlus Sunnah. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Dan kemudian yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan sahabat. Sampai jam berapa? Kurang berapa menit? Kasih kode. 10. Oh. Nanti kasih kode. Yang ketiga dengan ucapan para sahabat atau para tabi'in dan yang semisal dengan ini. Contoh misalnya tadi Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44 di akhir ayat itu Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang kafir. Dari sini, Khawarij mengkafirkan setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Mengkafirkan setiap pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Berdasarkan ayat tadi. Padahal kalau kita lihat tafsirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan kufrun la yanqulu anil millah. Sekedar tidak berhukum dengan hukum Allah, sekedar meninggalkan hukum Allah saja, itu orangnya nggak langsung kafir. Tapi dia kafir yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, alias kufrun asghar, kufur kecil. Kecuali apabila dia meyakini bolehnya dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Dia meyakini hukum Allah nggak wajib. Ya, atau bahkan dia mencela hukum Allah, dia menganggap hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah, iya, ini bisa sampai mengeluarkan dia dari Islam. Tapi sebatas meninggalkan hukum Allah, dan dia masih meyakini hukum Allah yang terbaik, namun karena hawa nafsunya, dia nggak bisa menjalankan hukum Allah itu, maka dia kafir atau dosa? Dosa. Dan hukum Allah itu banyak, bukan cuma pemerintah tok. Hukum Allah itu meliputi semua aspek kehidupan. Kita bangun tidur, ada hukum Allah di situ. Apa? Baca doa bangun tidur. Nah, apa doanya? Bismikallahumma amutu wahya. Turu mana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masuk toilet, ada hukum Allah. Mendahulukan kaki apa? Kiri. Ya kan? Kemudian membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk toilet, di dalam toilet ada hukum Allah. Ketika BAB atau BAK, kita dilarang menghadap ke kiblat.
Bahkan mohon maaf, cebok ada hukum Allah di situ. Cebok itu ada hukum Allah, yaitu kita nggak boleh cebok pakai tangan kanan. Ya, kata Salman Al-Farisi, wa nahana an nastanjiya bil yamin. Ketika ditanya oleh orang Yahudi, apakah Islam nabimu mengajarkan segala sesuatu? Iya. Kami dilarang cebok dengan tangan kanan, kata Salman Al-Farisi. Sampai urusan cebok ada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekedar meninggalkan hukum Allah, apakah langsung kafir orangnya? Tidak. Ada orang misalnya masuk WC pakai kaki kanan, langsung nyelonong masuk nggak pakai baca doa. Nah, dia meninggalkan hukum Allah kan? Kafir nggak? Tidak. Kemudian dia cebok pakai tangan kanan misalnya, sengaja. Dia cebok pakai tangan kanan. Kafir nggak? Tidak. Kecuali dia menentang. Ya, kecuali dia menentang hukum Allah. Dia menganggap hukum Allah ini nggak baik, nggak bagus diterapkan. Yang baik itu hukum yang dipakai sama manusia. Nah, ini baru kafir. Dan maka Ahlussunnah memahami ayat tadi sebagaimana pemahamannya Abdullah bin Abbas. Sebagaimana penafsirannya Abdullah bin Abbas, bahwa yang dimaksud kekufuran di situ adalah kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kemudian contoh ayat yang lain misalnya. Dalam surat Al-An'am, ayat-ayat yang terakhir. Surah Al-An'am di bagian-bagian terakhir dari surat Al-An'am. Ayat yang ke 153. Ya. 153. Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Dan jangan kalian mengikuti as-subul. Subul jamak dari sabil, jalan-jalan yang banyak. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Niscaya kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Seorang ulama tabi'in, tabi'in ini muridnya siapa berarti? Sahabat. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah rahimahullah, ketika menafsirkan as-subul, beliau mengatakan al-bid'ah wasyubuhat. As-subul, jalan-jalan yang banyak yang kita dilarang, diwanti-wanti untuk tidak ikut jalan itu, maksudnya adalah jalan-jalan yang bid'ah dan yang syubuhat. Ini penafsirannya Abul Aliyah. Kemudian Allah berfirman tentang ketinggiannya di atas arsy. Allah misalnya mengatakan Ar-Rahman 'alal arsyistawa dalam surat Thaha. Ya, Allah beristiwa di atas arsy. Apa arti istiwa? Sebagian orang ahli bid'ah mengatakan istiwa artinya menguasai, istaula. Ya. Ada seorang dai yang tadi kita katakan pojok kanan, kiri, atas, bawah, menolak Allah istiwa, tapi dia menafsirkan Allah itu istaula, menguasai arsy katanya. Maka kita cek, ada nggak sahabat tabi'in yang memahami istawa dengan istaula? Kaono. Justru yang ada mereka memahami istawa artinya adalah ala wartafa, tinggi di atas. Itu pemahaman para salaf. Bahkan ini dikumpulkan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi berjudul kitab Al-Ulu. Nah, kitabnya judulnya Al-Ulu, riwayat-riwayat tentang ucapan para salaf, para sahabat, para tabi'in tentang Allah tinggi berada di atas arsy. Maka kita ikuti penafsiran mereka. Jangan buat penafsiran baru. Dibentur-benturkan dengan akal. Wah, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah membutuhkan sama arsy. Itu akalmu itu. Kalau Allah di atas arsy, berarti arsy lebih besar daripada Allah. Karena yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah. Itu akalmu itu. Ya. Sudah tetapkan saja Allah di atas arsy, nggak perlu akalmu muter mikir bagaimana Allah di atas arsy-nya itu, nggak perlu. Tetapkan apa adanya sebagaimana yang Allah firmankan dan sebagaimana yang dipahami oleh para salaf. Selesai. Mudah beragama ini. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Kata Abdullah bin Mas'ud,
ikuti saja ajaran yang sudah ada dari Nabi dan para sahabat. Wala tabtadi'u, dan jangan bikin yang baru-baru. Nah, yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara kita memahami Al-Quran, yaitu dengan bahasa Arab. Ya, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Inna, kata Allah Subhanahu wa taala, alif lam ra, bukan. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Di awal-awal surat Yusuf. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Arabiyyan. Di surah An-Nahl, bilisanin Arabiyyin mubin. Ya, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun Arabiyyun mubin dalam surah An-Nahl. Al-Quran itu dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Maka kalau kita ingin memahami makna yang ada di dalam Al-Quran, lihat maknanya dalam bahasa Arab. Jangan ngelihat maknanya dalam bahasa lain, meskipun podo, meskipun sama. Contoh yang paling banyak terjadi adalah kata fitnah. Ya, kata fitnah. Bahasa Arab ada fitnah. Bahasa kita Indonesia, yono fitnah. Terkadang sama bahasanya, katanya sama. Bahasa Arab, misalnya ya, bahasa Arab majelis. Bahasa Indonesia juga ada nggak majelis? Ada. Maknanya sama nggak? Sama. Yang Arab sama yang Indonesia sama maknanya. Katanya sama, maknanya juga sama. Seperti apa lagi misalnya? Kata dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang sama, tapi maknanya juga sama. Apa misalnya? Musyawarah. Ya, musyawarah. Musyawarah itu majelis musyawarah rakyat. Itu dari bahasa Arab semua itu. MPR. Iya kan? Majelis permusyawaratan rakyat, rakyat ra'iyah. Ra'iyah dari bahasa Arab juga. Sama maknanya, bahasa Arab, bahasa Indonesia sama maknanya. Musyawarah ya musyawarah, rakyat, ra'iyah juga sama. Tapi ada juga bahasa Arab dan bahasa Indonesia, katanya sama. Tapi maknanya satu ke timur, satu ke barat. Contohnya fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab, bahasa kita Indonesia, artinya apa? Menuduh. Iya kan? Anda nggak nyolong, diarani nyolong. Nah, berarti Anda memfitnah saya. Ya, berarti Anda memfitnah saya. Padahal kalau yang seperti ini dalam bahasa Arab, itu namanya bukan fitnah, tapi buhtan. Buhtan, tuduhan dusta. Seperti Aisyah difitnah berzina. Hada buhtanun azim dalam surat An-Nur. Itu adalah tuduhan yang keji. Nah, fitnah dalam bahasa Arab justru maknanya apa? Ujian, cobaan, ya kan? Ikhtibar, bala. Itu fitnah dalam bahasa Arab. Yang seorang ketika diuji sama Allah, kemudian dia nggak bisa, nggak kuat dengan ujian itu, maka bisa menyebabkan dia kufur kepada Allah. Gagal ujian itu bisa menyebabkan dia kufur kepada Allah. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan sakit, nggak kuat dengan ujian itu, dia memilih kufur kepada Allah. Dia memilih kufur, mencaci maki Allah, mencela Allah. Nah, makanya Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu maksudnya kekufuran. Kekufuran itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Maka jangan pakai ayat ini ketika Anda dituduh. Ingat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Ngawur. Ngawur, bawa ayat salah menafsirkannya. Itu maksudnya kekufuran jika dibandingkan dengan pembunuhan, mana yang lebih besar dosanya? Kekufuran. Makanya ayatnya berbunyi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Tapi kalau dipahami dengan bahasa Indonesia, menuduh lebih kejam dari membunuh, salah. Mana dosanya yang lebih besar? Anda dituduh atau dibunuh? Dibunuh yang lebih besar dosanya. Bukan dituduh. Makanya ini pentingnya memahami Al-Quran
dengan bahasa aslinya, dengan bahasa Arab. Contoh yang lain misalnya kata silaturahim. Silaturahim ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada sih silaturahim. Adanya di hadis. Tapi nggak apa-apa lah sebagai contoh. Silaturahim kalau bahasa kita artinya apa? Visit, berkunjung. Akhi, ana mau silaturahim ke antum. Bisa nggak siang ini? Oh iya bisa, silaturahim. Reuni. Ya kan? Reuni, silaturahim akbar. Angkatan sekian dan sekian. Bahasa kita. Kalau bahasa Arab, silaturahim itu khusus bagi yang memiliki hubungan kerabat, hubungan rahim. Itu baru dikatakan silaturahim. Tapi sama teman, ya teman SMA, teman SMP, itu bukan silaturahim. Kalau Anda mau berkunjung ke rumahnya dia, dalam bahasa Arab istilahnya ziarah. Akhirnya bisa nggak ziarah ke tempat antum siang ini? Gitu. Bukan silaturahim. Nah, ziarah lagi-lagi kalau dalam bahasa Indonesia konotasinya kemana? Kuburan. Akhirnya bisa nggak ziarah ke tempat antum siang ini? Kaget dia. Kok pikir mati tak? Ini sekali lagi pentingnya memahami Al-Quran dengan bahasa aslinya, bahasa Arab. Jangan memahami dengan bahasa Indonesia. Meskipun katanya sama, tapi maknanya berbeda. Karena nggak semua yang sama maknanya sama. Bahasa Inggris misalnya. Ini nggak cuma bahasa Arab sama Indonesia. Bahasa Inggris juga ada. Bahasa Inggris, the gun. Apa artinya? Pistol, tembak. Karena bahasa Indonesia, kelapa muda, the gun. Nah, ini contoh saja. Atau yang kalau itu kan degun sama degan. Beda tulisannya Ustadz. Ya wis, yang sama. Air. Air. Air kalau dalam bahasa Inggris apa? Udara. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, banyu. Ya kan? Hurufnya kan sama nggak? Air sama. Ya. Itu sama kasusnya seperti fitnah tadi. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, ada sisa waktu. Nah, silakan. Ya. Tadi istilah silaturahim itu kan kenapa ya? Kalau untuk teman ada yang masukkan silaturahim Ya, ya. Tapi ada yang mengatakan kalau dengan teman dengan kerabat itu silaturahmi. Benar Pak? Enggak, itu sama saja silaturahim itu. Cuman beda harokatnya saja dibaca, dihilangkan sama dia. Silaturahmi. Yang benar rahimi. Rahim. Dari rahim. Silaturahim. Silah artinya koneksi, hubungan. Rahim artinya rahim. Rahim, bahasa kita rahim. Rahimnya ibu. Maka yang memiliki koneksi rahim. Nah, itu maksudnya. Nah, Allah a'lam. Yang lain cukup? Ini yang di Zoom kok anteng gitu. Hah? Tapi nyimak ya. Insya Allah. Ya itulah majelis ilmu nggak bisa digantikan dengan online seperti itu. Karena kalau online banyak yang melanggar adab-adab majelis ilmu. Entah dengan apa? Nyambi iki atau ya dari sisi pakaian saja lah. Dari sisi pakaian mungkin yang akhwat cuman pakai daster, ya kan? Mentang-mentang kameranya nggak ditampilkan gitu. Cuman pakai daster atau yang laki-laki sarungan tok, celana pendekan misalnya. Nah, ini kurang menghargai majelis ilmu. Bukan nggak dilihat orang, iya meskipun nggak dilihat, tapi di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka menghormati majelis ilmu itu termasuk di antara adab memperoleh keberkahan ilmu. Makanya nggak bisa menggantikan majelis ilmu konvensional seperti ini. Cukup ya?
salah satu ustadz tadi ya sayang gitu Ustaz, retorikanya yang cukup baik, kemudian beliau menjelaskan kata-kata istaula, kemudian yang terbaru kita dengar surah Asy-Syu'ara disebut surah musik dan lain sebagainya. Padahal secara keilmuan, secara zahir kita lihat kok sangat mumpuni dan lain sebagainya. Apa ini fitnah dari ilmu atau apa gitu yang terjadi gitu? Atau karena mungkin ada sedikit rasa ujub sehingga akhirnya aku menguji dengan hal yang demikian. Iya, kalau dibilang ujub, memang ada sisi demikiannya, di mana dia sering menyebutkan sesuatu yang para jamaahnya sendiri nggak paham ketika disebutkan itu. Seperti ya untuk mengundang decak kagum penonton saja. Seperti ketika dia menyebutkan bahwa dia mengetahui kunci-kunci nada dalam musik. Itu disebutkan sama dia. Apa itu? Ya, kis 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 cis 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 apa gitu. Dia ini nggak paham orang-orang apa yang dia sampaikan itu. Cuman untuk menampakkan kalau dia paham tentang musik. Ya. Kenapa? Salah semua. Nah, apalagi salah semua. Iya. Karena anak jadi mantap mantap. Iya. Maka demikianlah ya, orang-orang yang menampakkan sesuatu keanehan, menampakkan sesuatu demi untuk mendapatkan simpati dari orang, seperti tadi kanan kiri atas bawah gitu. Sekarang dia mengatakan Sahih Bukhari, ya di hadis nomor sekian pojok kanan bawah. Loh, cetakannya itu beda-beda antara cetakan satu dengan cetakan yang lain. Sahih nggak jemaah? Nah, iya, kau Sahih Bukhari cetakan siapa? Kanan kiri bawah atas kiri, cetakanmu kan itu kan. Bisa jadi orang lain cetakannya beda. Ngapain disebutkan? Tidak lain tidak bukan untuk menunjukkan kalau dia tahu letaknya. Hafalannya kuat sampai tahu letaknya. Nah, ini sisi ujubnya. Kemudian yang kita perhatikan juga memang dia ini berangkat dari metode yang salah, berangkat dari manhaj yang salah. Makanya banyak menimbulkan kekeliruan-kekeliruan. Ya, jangan kita mengkritisi kekeliruannya saja, enggak. Kritisi sumbernya dia. Kenapa dia bisa sampai pada titik seperti itu? Karena berangkat dari pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Tidak mau sekedar mengikuti pemahaman Nabi dan para sahabat. Memunculkan pemahaman-pemahaman sendiri yang seolah-olah ilmiah, padahal tidak. Ya. Maka sekali lagi, keilmuan yang banyak itu bukan tolak ukur seseorang itu berada di atas kebenaran. Antum baca sejarah. Tokoh-tokoh kesesatan sepanjang sejarah itu dikenal sebagai orang-orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Sebut seperti misalnya Wasil bin Atha. Gembongnya apa? Mu'tazilah. Ya, Amr bin Ubaid. Gembongnya Qadariyah. Ya, demikian juga Jaham bin Safwan, Ja'ad bin Dirham. Mereka orang-orang yang dikenal sebagai orang yang memiliki keilmuan luar biasa. Namun tetap para ulama memperingatkan akan kesesatan-kesesatannya dan penyimpangan-penyimpangan. Ya, makanya ilmu itu bukan bikathratir riwayah, bukan dari banyaknya maklumat yang ada di dalam dirinya, enggak. Tapi ilmu itu adalah apakah yang dia pahami dari ilmu tersebut sesuai dengan apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat. Ya, maka ini ujian. Di akhir zaman munculnya orang-orang seperti itu, ujian di akhir zaman. Maka kita memohon kepada Allah agar diberikan taufik untuk tetap istiqomah di atas manhaj yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.